Cina terapkan Undang-Undang Keamanan Nasional, Kim Jong-un mendukung, namun mengecam Amerika Serikat karena ikut campur tangan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Korea Utara mendukung penuh kebijakan Cina untuk menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong. Pasalnya, masalah Hong Kong adalah persoalan negeri Cina. Oleh karena itu, pemerintah Korea Utara mengecam tindakan Amerika Serikat yang mencampuri urusan Hong Kong. Pernyataan resmi pemerintah Korea Utara itu dirilis oleh kantor berita Korea Utara KCNA yang pernyataan seorang perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Sabtu 30 Mei 2020. Karena masalah Hong Kong adalah masalah yang berkaitan sepenuhnya dengan urusan dalam negeri Cina, negara atau pasukan manapun tidak memiliki hak untuk mengatakan ini atau itu tentang masalah itu, tulis kantor berita KCNA. Hal yang senada juga dirilis oleh channel News Asia yang menyebutkan bahwa Korea Utara menolak campur tangan pihak luar, termasuk Amerika Serikat, yang merusak keamanan dan pembangunan sosial dan ekonomi Hong Kong. Pernyataan memang tidak lama setelah Cina menyetujui usulan penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong. Sementara itu, Korea Utara pada Sabtu menyampaikan dukungannya terhadap keputusan Cina untuk menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong. Korea Utara menyebut keputusan itu sebuah langkah sah untuk melindungi keamanan negara. Karena masalah Hong Kong merupakan isu yang sepenuhnya berkaitan dengan urusan dalam negeri Cina. Kami secara tegas menentang dan menolak campur tangan asing yang merusak keamanan serta perkembangan sosial dan ekonomi Hong Kong. Pernyataan Korea Utara itu muncul setelah Beijing pekan ini menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional baru terhadap Hong Kong, yang menurut sejumlah pihak dapat mengekang kebebasan di bekas koloni Inggris tersebut. Pernyataan negara itu juga datang ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggencarkan konfrontasinya dengan Cina dengan bersumpah akan mengakhiri status perdagangan khusus wilayah tersebut dengan Amerika Serikat. Korea Utara sebelumnya mendukung Beijing atas protes di Hong Kong dan kebijakan satu negara dua sistem Cina. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan tuduhan Amerika Serikat untuk mencoreng dan mengguncang negara kami. Amerika Serikat sangat gencar menyerang Korea Utara dengan berbagai macam tuduhan yang memperburuk citra mereka di mata dunia. Namun demikian, dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dan tidak memiliki kepentingan apapun terkait tuduhan tersebut. Korea Utara menuduh Amerika Serikat melakukan taktik kotor atas tuduhannya yang mengatakan bahwa Pyongyang bertanggung jawab atas serangan cyber yang berbahaya. Tak ayal tuduhan tersebut semakin memanaskan permusuhan antara kedua negara. Itu adalah yang terakhir dari serangkaian tudingan lainnya pasca pembicaraan denuklirisasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terhenti pada akhir tahun lalu. Kami ingin menjelaskan negara kami tidak ada hubungannya dengan apa yang Amerika Serikat sebut dan bicarakan sebagai ancaman dunia maya, kata Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam pernyataannya seperti dikutip dari Reuters pada hari Jumat 29 Mei 2020.
Korea Utara dituduh berada di belakang kampanye pencurian digital yang ambisius selama bertahun-tahun, termasuk menyedot uang tunai dari ATM, mencuri dari bank-bank besar, memeras pengguna komputer di seluruh dunia, dan membajak pertukaran mata uang digital. Tuduhan-tuduhan itu sangat menyakitkan hati Korea Utara. Jelas tujuannya adalah untuk mencoreng citra negara kami dan untuk mengguncang negara kami, sanggah Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Di sisi lain, pemerintah Cina resmi ambil alih kedaulatan Hong Kong. Secara resmi, pemerintah Cina telah ambil alih Hong Kong dengan undang-undang keamanan baru untuk Hong Kong. Kebijakan ini mengagetkan dunia internasional karena sebelumnya Hong Kong adalah wilayah satu negara dengan dua polisi. Hong Kong adalah wilayah berdaulat yang memiliki keistimewaan hasil kesepakatan Presiden Cina terdahulu, Deng Xiaoping, dengan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Perjanjian itu menjelaskan bahwa Hong Kong menjadi wilayah dengan dua sistem pemerintahan komunis dan demokrasi. Dunia internasional menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina sebagai suatu kriminalitas. Mengutip dari artikel Kompas.com, undang-undang yang disahkan saat ini berpotensi untuk menimbulkan kerusuhan baru di Hong Kong. Hal itu juga memperlihatkan Cina menerapkan badan keamanannya sendiri di Hong Kong untuk pertama kalinya. Kebijakan ini telah memicu gelombang baru protes anti-Cina. Rancangan undang-undang ini sekarang disahkan oleh Komite Tetap Partai Komunis dan dapat menjadi undang-undang pada Agustus 2020. Detail lengkap dari RUU tersebut belum diketahui, tetapi akan mengkriminalkan beberapa tindakan seperti memisahkan diri dari negara itu, subversi, melemahkan atau meremehkan kekuasaan atau otoritas pemerintah pusat, terorisme menggunakan kekerasan atau intimidasi terhadap orang-orang, kegiatan oleh pasukan asing yang mengganggu di Hong Kong. Itu artinya, Cina berpotensi untuk menerapkan lembaga penegakan hukum sendiri di Hong Kong, sejajar dengan lembaga di kota itu. Pihak berwenang di Hong Kong bersikeras bahwa undang-undang itu penting untuk mengatasi meningkatnya kekerasan dan terorisme, dan bahwa penduduk wilayah itu tidak perlu takut karenanya. Namun, sebagian khawatir bahwa aturan ini menyebabkan warga Hong Kong dituntut dan dihukum oleh pemerintah Cina. Hong Kong adalah wilayah satu negara dengan dua sistem. Perlu diketahui, sebelum Hong Kong dikembalikan kepada Cina oleh kolonial Inggris dan sekutunya pada 1997, terdapat sebuah aturan dan perjanjian kecil yang disebut Hukum Dasar Satu Negara Dua Sistem. Pihak daratan utama Cina harus melindungi beberapa kebebasan di Hong Kong seperti kebebasan berkumpul dan berbicara, peradilan yang independen dan beberapa hak-hak demokratis. Semuanya tak dimiliki oleh bagian lain di daratan utama Cina. Di bawah perjanjian yang sama, Hong Kong juga harus membuat hukum keamanan nasional sendiri yang diatur pada pasal 23 Undang-Undang Dasar. Namun undang-undang yang tak populer berarti tidak pernah dilakukan. Pemerintah telah mencobanya pada 2003 namun harus mundur setelah protes muncul. Kemudian tahun lalu, protes atas undang-undang ekstradisi berubah menjadi kekerasan dan berkembang menjadi gerakan anti-Cina dan pro-demokrasi yang lebih luas. Oleh sebab itulah, karena Cina ingin menghindari terulangnya kerusuhan itu, mereka mengesahkan undang-undang keamanan baru untuk Hong Kong. Cina kini berhasil mengambil alih sepenuhnya kekuasaan terhadap Hong Kong dengan undang-undang terbaru keamanan nasional tersebut. Sementara itu, Donald Trump hapus hak istimewa Hong Kong dan larang mahasiswa Cina ke Amerika Serikat. Di tengah pandemi COVID-19, Amerika Serikat dan Cina masih dalam ketegangan. Belum reda saling tuding terkait COVID-19, kini Amerika Serikat membuat keputusan yang membuat hubungan keduanya semakin menegang.
Pasalnya, Amerika Serikat memutuskan untuk menghapus hak istimewa Hong Kong dan melarang mahasiswa pasca sarjana ke Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan dua keputusan kebijakan terkait Hong Kong dan China. Dikutip dari CNN Indonesia, Trump mengumumkan menghapus hak istimewa Hong Kong setelah Hong Kong membuat undang-undang kontroversial. Undang-undang tersebut disebut kontroversial karena dinilai meningkatkan kendali China terhadap Hong Kong. Saya mengarahkan pemerintah saya untuk memulai proses penghapusan kebijakan yang memberi perlakuan berbeda dan khusus kepada Hong Kong, kata Trump. Ini penghapusan hak istimewa akan mempengaruhi berbagai perjanjian, mulai dari perjanjian ekstradisi kami hingga kontrol ekspor kami pada teknologi, penggunaan ganda, dan banyak lagi dengan sedikit pengecualian, katanya.